Hai, selamat datang di Ngopi with Analis bersama Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas nasional di Indonesia. Kali ini, Bosku akan ditemani oleh saya, Oki Adasama, dan rekan saya, Ali Ramadan, untuk membahas secara tuntas terkait perusahaan yang akan IPO dalam waktu dekat. So, jangan kemana-mana, tetap di Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas nasional di Indonesia. Bosku, dalam beberapa pekan terakhir, berita ini sangat dipenuhi oleh antusiasme dari pelaku pasar terkait saham yang akan IPO nih. Salah satunya kita akan bahas kali ini. Ngomong-ngomong nih Mas Ali, apa sih perusahaan yang akan IPO yang akan kita bahas dalam sesi ini? Oke, jadi kita sekarang ini akan membahas PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel gitu kan. Nah ini juga kode tikernya udah muncul ya Mas Oki ya, di mana kode tiker singkatnya itu MTEL. Nah sebenarnya perusahaan ini salah satu perusahaan yang cukup dinanti ya pada saat IPO karena memang dari segi size-nya nih Mas Oki, dia cukup gede, bahkan bisa mengalahkan IPO dari Bukalapak atau kode tiker Buka yang pada bulan-bulan kemarin sudah melantai di Bursa Efek Indonesia seperti itu. Nah, dari MTEL sendiri dia itu masuk ke sektor infrastruktur dengan subsektor wireless telecommunication service dengan line of business penyedia jasa menara telekomunikasi. Nah, dan juga company ini merupakan salah satu company anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Mas Oki. Jadi salah satu anak BUMN yang cukup terkenal seperti itu Mas Oki untuk company ini sendiri seperti itu. Menarik banget nih jika kita sudah membahas terkait company-nya secara mendasar. Saat ini kan Mitratel ini kan adalah bagian dari salah satu holding BUMN yang cukup tinggi nih ya, cukup besar ya, yaitu adalah Telkom. Nah, terkait prospeknya, menurut Mas Ali, gimana pandangan Mas Ali terkait Mitratel ini? Ya, yang pertama yang tadi itu, jadi dia karena holding company-nya itu bagus ya, anak BUMN, jadi tentunya prospek kedepannya itu sangat bagus. Kalau kita lihat dari pemegang mayoritas sahamnya, yaitu Telekomunikasi Indonesia. Kemudian juga kalau kita lihat dari segi bisnisnya gitu kan, dia kan telekomunikasi service kayak gitu kan. Nah, sedangkan yang kita tahu kedepannya itu, memang kedepannya itu ada teknologi 5G seperti itu kan. Nah, sehingga teknologi 5G inilah diharapkan dapat meningkatkan revenue perseroan untuk kedepannya. Nah, kemudian juga dari sisi tower yang dimiliki. Nah, jadi company ini merupakan paling banyak memiliki tower Mas Oki kalau kita bandingkan dengan kompetitornya, yaitu ada Tebik dan Tower. Yang sudah listing. Yang sudah listing tentunya. Nah, jadi MTEL ini dia mempunyai tower itu sebanyak 28.000 atau di atas tower yang hanya 21.000 dan Tebik yang hanya 19.000. Dan juga MTEL ini merupakan market leading. Misalkan kalau kita lihat dari market capital yang dimiliki ya, kalau kita bandingkan di sektornya karena gitu. Karena di sektor telekomunikasi service ini sejauh ini yang memimpin adalah Tebik dan Tower, di mana kisaran market capitalnya itu sekitar 70 triliunan. Nah, jadi MTEL ini market capitalnya sudah menyalip Mas Oki, sudah menyalip Tebik dan Tower, yaitu market capital MTEL sendiri sudah mencapai 80 triliun seperti itu Mas Oki. Menarik banget nih Bosku, jika kita tadi udah bicara terkait prospek Mitratel. Nah, sebelumnya yang akan menjadi pertanyaan bagi para Bosku semua, pastinya penggunaan dari dana IPO ini. Nah, Mas Ali bisa nggak kasih tahu ke kita dan para Bosku ini agar dapat terinformasi dari strategi penggunaan IPO Mitratel? Ya, jadi kalau untuk IPO-nya sendiri, dia IPO-nya cukup besar ya size-nya Mas Oki. Jadi di IPO itu 19,8 triliun hingga 24,9 triliun di range harga 775 sampai 975 seperti itu kan. Nah, ini bahkan fundraising-nya ini akan mencapai atau mengalahkan saham Bukalapak yang baru-baru ini besar booming ya karena IPO seperti itu. Jadi kalau dia misalkan di atas itu kan dia mencapai 24,9, sedangkan Bukalapak sendiri kalau kita review itu dia fundraising mencapai 20 triliun. Nah, itu sudah di atasnya. Nah, kalau untuk penggunaan dananya sendiri, nah ini penggunaan dananya cukup produktif sebenarnya, di mana 90%-nya itu digunakan untuk capek dan 10%-nya itu digunakan untuk working capital perseroan seperti itu Mas Oki. Nah, jadi juga dari 90% yang digunakan untuk capek itu dibagi lagi nih menjadi dua. Nah, di mana 44%-nya itu digunakan untuk memperluas hubungan dengan pelanggan melalui jaringan yang sudah ada dan juga menambah menara-menara yang sudah ada ingin ditambahkan, dan juga MTEL ini ingin membeli menara-menara baru seperti itu Mas Oki. Iya.
kurang lebih. Oh, jadi dapat dikatakan sebenarnya penggunaan dan alokasi dana dari IPO ini untuk hal-hal yang produktif, Yes, sehingga ini betul. dapat berpotensi untuk menaikkan dari aset dan juga kontribusi dari revenue Yes, perseroan. tentunya. Iya, pasti. Terkait prospeknya udah kita bahas nih. Pastinya bosku ini akan bertanya-tanya terkait dari kinerja keuangan. Tentunya yang dapat memperkuat memperkuat dari komitmen dan keyakinan investor pada Mitratel ini. Nah, Mas Ali, bisa nggak Mas Ali coba sedikit berikan pandangan kepada para bosku semua terkait kinerja dari emiten Mitratel? Oke, dari Mitratel sendiri, misalkan kita melihat dari laporan laba rugi nih. Nah, laporan laba rugi sendiri pencapaiannya juga cukup sangat baik ya Mas Oki ya. Karena kalau kita lihat dari pertumbuhan 2018 sampai 2020 secara compounding annual growth rate, itu dia pencapaian pertumbuhannya itu mencapai 17%. 17% Yes. ya. Nah, terus kemudian kita melihat di tahun 2020 nih misalkan nih, di mana tahun 2020 itu tahun yang sangat suram. Tapi company ini masih bisa mencatatkan laba atau pertumbuhan laba, di mana di tahun 2020 itu dia mampu laba sebesar 6,2 triliun, di mana di tahun 2019 sebelumnya hanya 5,3 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 16%. Seperti itu. Kemudian juga laba bersihnya mengalami pertumbuhan laba juga seperti itu. Gak hanya penjualannya aja meningkat nih, tapi laba bersihnya juga seperti itu. Di tahun 2020, company berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 601 miliar, sedangkan di tahun 2019 mencatatkan laba sebesar 493,3 miliar atau mengalami pertumbuhan nih Mas Oki untuk laba bersihnya seperti itu. Kemudian juga kalau kita lihat dari sisi neracanya ya, nah jadi total aset yang dimiliki perusahaan ini cukup besar ya, di mana total asetnya itu 32,2 triliun. Dengan komposisi liabilitas sebesar 18,6 triliun atau 58% dan juga equitiesnya 13,7 triliun atau sekitar 42% komposisinya seperti itu. Nah, memang kalau dari segi rasio DER itu 1,35 ya, di mana komposisi utangnya itu lebih besar dari equity-nya. Cuman itu masih kadar yang normal masih sih bisa ya. ditoleransi Iya, karena beberapa emiten itu umumnya sih dapat lebih berkali-kali ya Yes, dibandingkan equity-nya, sehingga ini bisa dikatakan menjadi satu opsi bagi emiten untuk dapat menurunkan DER. Yes, Bisa dan gitu, Mas juga Ali? terlebih kalau misalkan dia melakukan equity financing, di sini kan pasti nanti rasio DER-nya akan turun karena Iya. ada penambahan ekuitas di sini. Alternatif seperti itu. dari segi pendanaan. Yes, betul. Terkait kinerja yang udah kita bahas dan juga kekuatan dari leverage dari emiten Mitratel. Nah, sekarang tentunya yang ditunggu-tunggu bagi investor adalah valuasi. Menurut Mas Ali, valuasi untuk Mitratel saat ini sudah murahkah atau sudah mahalkah? Iya. Nah, jadi kalau kita ngebahas valuasi sebenarnya kan kita menggunakan pendekatan sederhana di sini Mas Oki, di mana kita menggunakan pendekatan market approach. Nah, kalau dari sisi market approach ini tentunya kita harus memilih company apa nih yang cocok digunakan untuk pembanding seperti itu kan Mas Oki ya. Biar lebih fair gitu. Biar lebih fair. Nah, sebenarnya kalau untuk di sektor yang sama dengan lini bisnis yang sama itu ada banyak ya, ada beberapa listnya. Nah, tapi kita di sini juga melihat dari sisi market kapitalnya yang seimbang, jangan sampai gap nih. Karena mengingat saham MTEL ini dia merupakan market kapitalnya cukup tinggi ya, seperti itu ya kalau kita hitung ya. Nah, kalau kita sesuaikan atau kita pilih nih dengan company-company yang sudah listing di bursa dengan market kapital yang sesuai dengan MTEL gitu kan, ada Tower dan Tebik nih, di mana Tebik itu mempunyai market kapital 62,6 triliun dan Tower mempunyai market cap sebesar 58,7 triliun. Nah, itu masih di bawah MTEL sebenarnya karena MTEL sendiri mempunyai market cap 83,4 triliun seperti itu. Nah, tapi di sini karena memang dua company ini yang mendekati seperti itu ya untuk comparables-nya MTEL ini, jadi kita memilih dua company ini Mas Oki untuk kita jadikan pembanding dan mencari harga wajar perseroan seperti itu. Nah, kalau dari segi Tebik sendiri nih Mas Oki ya. Nah, kita kan melihat dengan metode last 12 month nih untuk PI-nya berapa seperti itu kan. Di tahun 2021 itu secara last 12 months seperti itu, PI perseroan Tebik ini mencapai 51,5 kali. Nah, sedangkan untuk Tower sendiri 18,3 kali. Nah, kemudian kalau kita menghitung MTEL seperti itu ya, MTEL itu valuasinya sekarang
cukup rendah Mas Oki, cukup rendah, di mana MTEL itu valuasinya sekarang itu 32 kali jika mengacu ke harga yang paling tinggi, Iya. seperti itu. Berarti bisa dibilang tengah-tengah berarti ya? Nah, tengah-tengah sebenarnya nih, cukup menarik. Nah, sehingga kalau kita mengambil metode rata-rata nih antara tebik dan tower, kita rata-rata kan, nah kemudian dikalikan dengan IPS MTEL sendiri, di mana didapatkan harga wajar perseroan itu Rp1.035 per lembarnya untuk valuasinya sendiri. Jadi di sini masih ada change nih, di mana IPO tertingginya kan di 900-an Mas Oki. Masih untuk itu. ada upside berarti Ada ya? upside sebenarnya. Upside. Menarik nih Bosku, kita udah sedikit membahas terkait kinerja dari Mitratel, prospek dari Mitratel, dan juga valuasi dari Mitratel yang ternyata masih memiliki upside. Tentunya para Bosku akan mencatat nih tanggal-tanggal penting yang tentunya nggak boleh ditinggalin oleh para Bosku. Ya, jadi memang ada tanggal-tanggal penting yang harus diperhatikan oleh investor ya, agar investor nggak ketinggalan nih. Kalau misalkan berminat untuk melakukan pembelian saham MTEL ini, nah, di mana masa penawaran awalnya itu sudah mulai di tanggal 26 Oktober sampai 4 November. Nah, kemudian selanjutnya ada tanggal masa penawaran umumnya yang berlangsung di tanggal 16 sampai 18 November. Kemudian juga ada distribusi sahamnya, di mana akan terjadi di tanggal 19 November, dan terakhir ada tanggal pencatatan atau tanggal listing di Bursa Efek Indonesia di tanggal 22 November, Mas Oki, seperti itu. Terima kasih banget nih untuk Mas Ali yang udah memberikan satu informasi menarik terkait IPO Mitratel. Terima kasih untuk para bosku yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe Filarmas Investindo Sekuritas Channel. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.